Selamat datang di Adomotgan, dunia seru para pecinta burung kicau. Dari tips perawatan sampai rahasia suara merdu, semua ada di sini. Yuk, kita mulai. Ulat, khususnya ulat Hong Kong dan ulat Jerman, merupakan jenis extra fooding lain yang sangat populer di kalangan kicau mania. Dikenal sebagai sumber energi instan, ulat sering digunakan sebagai pendongkrak performa, terutama menjelang kompetisi. Namun, di balik manfaatnya yang signifikan, tersimpan risiko yang sama besarnya, bahkan lebih berbahaya daripada jangkrik jika tidak dikelola dengan pemahaman ilmiah yang benar. Ulat adalah pakan situasional, bukan pakan harian, dan penggunaannya menuntut kehati-hatian tingkat tinggi. Langkah pertama yang krusial adalah mampu membedakan dua jenis ulat yang paling umum di pasaran, karena keduanya memiliki profil nutrisi dan dampak yang berbeda secara signifikan. Ulat Hong Kong mealworm ini adalah tahap larva dari kumbang Tenebrio molitor. Ukurannya lebih kecil dan warnanya cenderung kuning kecoklatan. Ulat Jerman superworm atau king mealworm ini adalah tahap larva dari kumbang Zoophobos morio. Ukurannya jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih aktif dibandingkan ulat Hong Kong. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan kesalahan dalam pengaturan pakan, karena seperti yang akan dibahas, kepadatan nutrisi keduanya sangat berbeda. Perbedaan paling mendasar antara kedua jenis ulat ini terletak pada komposisi makronutriennya, terutama lemak dan protein. Ulat Hong Kong Tenebrio molitor. Ulat ini adalah bom energi sejati. Analisis Proximat menunjukkan kandungan lemak kasar yang ekstrem, mencapai 40%, dengan protein kasar sekitar 48%. Kombinasi ini menghasilkan nilai energi yang sangat tinggi, yaitu 550 kcal 100 gram. Penelitian lain oleh Sularso juga mengonfirmasi profil ini, dengan catatan protein 47,44% dan lemak 21,84%. Variasi angka ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan diet ulat itu sendiri, mirip dengan kasus pada jangkrik. Ulat Jerman Zoophobos morio. Data dari analisis Proximat yang disajikan oleh Podomoro Feedmill menunjukkan profil yang jauh lebih rendah. Ulat Jerman mengandung protein sekitar 19,06%, lemak 14,19%, dan serat kasar 2,6%. Di kalangan hobis, seringkali muncul anggapan bahwa ulat Jerman lebih super, lebih panas, atau lebih kuat efeknya dibandingkan ulat Hong Kong. Seringkali karena ukurannya yang lebih besar. Namun, data ilmiah menunjukkan gambaran yang berlawanan. Data analisis Proximat yang disajikan secara kuantitatif membantah miskonsepsi ini. Ulat Hong Kong tinggi, molitor, memiliki kandungan protein hampir 2 kali lipat dan kandungan lemak hampir 3 kali lipat lebih tinggi daripada ulat Jerman Z. morio. Ini mengarah pada sebuah kesimpulan logis. Efek panas yang sering dideskripsikan oleh para kicau mania kemungkinan besar berkorelasi langsung dengan kandungan lemak yang sangat tinggi, karena ulat Hong Kong secara signifikan lebih padat lemak. Secara teoritis ia memiliki potensi untuk memberikan stimulus energi yang lebih besar dan lebih cepat. Oleh karena itu, efek panas yang dirasakan sebenarnya lebih kuat pada ulat Hong Kong. Pilihan antara keduanya seharusnya tidak didasarkan pada anggapan umum, melainkan pada tujuan spesifik. Jika dibutuhkan dorongan energi yang masif dan cepat, dengan risiko yang juga lebih tinggi, ulat Hong Kong adalah pilihannya. Jika yang dicari adalah stimulus yang lebih terkontrol dengan kandungan lemak yang lebih moderat, ulat Jerman menjadi alternatif yang lebih masuk akal. Manfaat utama dari ulat adalah kemampuannya sebagai sumber energi instan. Kandungan lemaknya yang tinggi sangat efektif untuk mendongkrak stamina burung secara cepat, menjadikannya pakan andalan menjelang lomba atau untuk memulihkan energi setelah aktivitas berat. Pemberian ulat juga dapat meningkatkan vitalitas, merangsang nafsu makan pada burung yang lesu, dan seringkali berhasil memicu burung yang macet bunyi untuk kembali berkicau gakor. Namun, disinilah letak paradoks efek panas.
Energi besar yang dilepaskan oleh ulat adalah pedang bermata dua. Jika energi tersebut tidak disalurkan dengan benar melalui aktivitas fisik, latihan, umbaran atau proses fisiologis perjodohan, bertelur, ia akan bermanifestasi sebagai serangkaian efek negatif. Istilah panas adalah deskripsi akurat dari para hobis untuk kondisi fisiologis overbirahi. Gejalanya meliputi burung menjadi sangat galak dan agresif, sering mencabuti bulunya sendiri feather plucking karena frustrasi atau stres, dan menjadi sangat gelisah. Lebih jauh lagi, penggunaan jangka panjang dengan porsi berlebih sangat berisiko, menyebabkan obesitas dan komplikasi kesehatan terkait lemak, seperti penyakit katarak pada mata burung. Ini adalah risiko kesehatan paling signifikan, paling berbahaya, dan paling tidak dipahami yang terkait dengan pemberian ulat, terutama ulat Hong Kong mealworms. Secara alami, ulat memiliki komposisi mineral yang sangat tidak seimbang, dengan rasio kalsium terhadap fosfor K panjang yang terbalik secara ekstrem. Sebuah studi penting yang dipublikasikan dalam Journal of Herpetological Medicine and Surgery secara spesifik meneliti isu ini. Penelitian tersebut menemukan bahwa mealworms yang dipelihara dengan diet standar seperti dedak gandum dan tidak diberi perlakuan khusus, memiliki rasio K panjang yang sangat buruk, berkisar antara 1:8 hingga jam 1:17 menit. Artinya, kandungan fosfornya 8 hingga 17 kali lebih banyak daripada kalsium. Masalahnya, rasio K panjang yang ideal untuk penyerapan nutrisi yang optimal pada sebagian besar hewan vertebrata, termasuk burung, adalah sekitar 1:1 hingga 2:1. Kalsium sedikit lebih banyak atau sama dengan fosfor. Ketika rasio ini terbalik, kelebihan fosfor dalam diet akan menghambat kemampuan usus untuk menyerap kalsium. Akibatnya, tubuh burung akan mengalami defisiensi kalsium. Untuk menjaga kadar kalsium dalam darah tetap normal, tubuh akan merespons dengan cara mengambil kalsium dari cadangan terbesarnya, yaitu tulang. Dalam jangka panjang, proses ini menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai penyakit tulang, metabolic bone disease atau MBD, atau nutritional secondary hyperparathyroidism. Ini adalah pembunuh senyap karena gejalanya tidak muncul secara instan. Burung akan mengalami tulang yang rapuh dan mudah patah, kelumpuhan, kejang otot tetani, dan pada akhirnya kematian. Memberi ulat secara rutin tanpa mitigasi sama saja dengan secara perlahan meracuni sistem kerangka burung. Untungnya, ilmu pengetahuan juga menawarkan solusi yang efektif. Studi yang sama membuktikan bahwa risiko ini dapat dimitigasi sepenuhnya melalui proses gut loading dengan memindahkan ulat ke wadah terpisah dan memberinya pakan yang sangat kaya kalsium, seperti kalsium karbonat murni atau pakan gut loading komersial, selama 24 hingga 48 jam sebelum diberikan kepada burung. Rasio K panjang dalam tubuh ulat dapat diperbaiki secara dramatis. Penelitian tersebut berhasil mengubah rasio dari jam 1:20 menit menjadi 3,2:1 yang positif hanya dalam 24 jam. Ini bukan lagi sekadar tips, melainkan sebuah protokol mitigasi berbasis sains yang wajib diketahui dan diterapkan oleh setiap hobis yang bertanggung jawab. Berdasarkan analisis manfaat dan risiko di atas, berikut adalah protokol yang direkomendasikan untuk pemberian ulat secara aman dan efektif. Pertama, ulat tidak boleh menjadi pakan harian. Gunakan sebagai extra fooding selingan atau untuk tujuan spesifik. Frekuensi yang ideal adalah 2 hingga 3 kali seminggu, bukan setiap hari. Kedua, karena kepadatan energinya yang tinggi, berikan dalam jumlah kecil. Untuk burung seukuran murai batu, dosis 3 hingga 5 ekor ulat Hong Kong per pemberian sudah lebih dari cukup. Untuk ulat Jerman yang lebih besar, 1-2 ekor mungkin sudah memadai. Yang ketiga, ini adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Minimal 24 jam sebelum diberikan, pindahkan ulat yang akan digunakan ke wadah terpisah dan berikan pakan tinggi kalsium. Ini adalah satu-satunya cara untuk menetralkan risiko MBD. Keempat, jika memungkinkan, pilihlah ulat yang berwarna putih pucat.
Ini adalah ulat yang baru saja berganti kulit, eksoskeleton kulit. Luar mereka pada fase ini masih lunak dan lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan burung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips seru seputar burung kicau. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kicau mania.